Namaste, selamat datang di channel Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas tentang pandangan saya tentang tauhid ya. Jadi bukan ngajarin tauhid, apa itu tauhid bukan, tapi pandangan saya tentang tauhid. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat ketika saya mencoba mempelajari tentang tauhid, mempelajari bukan mau dalam cari guru, bukan, belum sejauh itu. Saya cuman browsing tauhid itu artinya apa. Wah, iya, dalam sekali nih. Saya yang non-muslim melihat tauhid, nah tauhid aja begitu indah. Islam itu begitu to the point-nya memberikan ajaran ya, membuat kita benar-benar sebenarnya lebih mudah untuk mengenali hakikat diri kita gitu loh. Lewat bendera tauhid aja itu seperti ajaran inti untuk kita mengenali kebahagiaan sejati gitu loh ya, kalau kita mendalami. Dibandingkan teman-teman sebenarnya kayak saya di Kristen, Buddha, Hindu itu ya semua jalannya sama ya, mengenali itu ya, tapi nggak setuju poin Islam buat saya gitu ya, nggak setuju poin Islam ini to the point. Jadi berkahnya baik lah buat teman-teman yang muslim. Nah, saya yang non muslim melihat keindahan itu. Nah, kenapa saya mau sharing? Karena saya melihat kok masih ada orang yang belum, yang muslim sendiri masih ada energi kebencian dan kemarahan ketika memahami tauhid. Sedangkan ketika kita memahami tauhid, justru kita penuh cinta kasih, kebijaksanaan, kesadaran, kedamaian, ketenangan. Energi itu yang muncul seharusnya. Maka saya mau sharing makna tauhid menurut pandangan saya. Itu ya sebagai praktisi meditasi lah. Ya, jadi tauhid itu kan kata kerja ya, makanya sering disebut jalan tauhid gitu ya. Jalan tauhid. Jalan untuk kita kembali, kan tauhid artinya oneness. Ya, kalau teman-teman tahu itu artinya oneness, jalan untuk kita kembali kepada Allah. Gampangnya gitulah, oneness, kembali kepada Allah. Atau bisa juga sebenarnya meaningnya itu banyak dan mendalam ya. Tergantung teman-teman, penggalian teman-teman. Bisa dibilang jalan untuk kita kembali kepada Allah. Kembali. Kan makanya ada kembali ke fitrah. Kalau ke teman-teman Idul Fitri itu kan kembali ke fitrah. Gitu ya. Nah, ini maknanya dalam loh. Kan kayak esensinya kan kembali ke fitrah. Kita kembali ke fitrah. Maksudnya apa sih? Kembali ke fitrah itu kan biasanya waktu Idul Fitri kan. Waktu Idul Fitri sebelum kita kembali ke fitrah itu kan berarti kita ngapain aja teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, saya lihat ini Islam ini sangat agama yang indah. Ini indahnya karena punya ajaran yang sangat terstruktur sekali gitu, terstruktur untuk ngajarin kita ya. Kebetulan karma saya lahir di keluarga yang non muslim gitu ya, makanya saya bertumbuh tidak menjadi secara KTP ya, tidak menjadi seorang Islam secara KTP, tapi kalau ada berkah sebenarnya saya bisa jadi Islam gitu loh. Walaupun secara hakikat ya saya pun sudah Islam, karena semua orang yang akhirnya mengambil jalan tauhid itu kan jalan untuk kita kembali menyatu dengan Allah ya. Kan itu kan nggak berlaku untuk jalan tauhid itu kan nggak di Islam aja. Jadi di agama-agama itu ada ya, kan bahasanya lain, konsepnya lain, tapi tujuannya sama, untuk menyatu kembali, mengenali hakikat, kembali ke fitrahnya kita sama. Ya semuanya Islam juga. Itu menurut pandangan saya loh ya. Nah, untuk kembali ke fitrah itu kan kita puasa dulu ya, terusnya kita habis udah puasa 1 bulan yang nggak begitu mudah puasanya, pun bukan puasa menahan lapar aja, tapi berpuasa juga untuk secara mental, menahan nafsu ya, macam-macam. Itu maksudnya apa sih? Kita melepaskan kemelekatan kita ya, kemelekatan kita.
secara fisikal, secara mental kita lepas kemamatan kita. Karena salah satu jalan tauhid untuk kita supaya bisa kembali gitu ya, menyatu dengan Allah, salah satunya adalah ya karena yang paling besar apa ya, untuk kita sulit mengenali karena kemelekatan. Makanya kita diajarkan untuk berpuasa selama lama kan ya, sebulan. Habis berpuasa nggak langsung, tapi kita saling memaafkan, forgiveness. Jadi ada praktis yang sebelum kita untuk kembali ke fitrahnya kita, jalan tauhid itu ya, makna tauhid itu atau jalan untuk kita menyatu kembali ke dalam Allah itu lewat melepas kemelekatan kita, lewat memaafkan ya. Memaafkan itu juga melepaskan egonya kita. Dengan melepaskan egonya kita, melepaskan kelemekatan kita, baru disitulah kita bisa menyatu dengan Allah ya, jalan tauhid itu. Nggak di situ aja, ada cerita Isra Miraj ya, itu ngajarin lagi, banyak banget pembelajarannya ya. Isra Miraj, jadi Nabi Muhammad, jadi perjalanan dia menyatu dengan Allah. Saya baca ceritanya, jadi dia dari langit 1 ke langit ke-7. Ini juga maknanya dalam sekali. Langit ke-1 bertemu Nabi siapa? Adam ya. Kedua siapa? Isa dan Yahya ya. 3 saya lupa, 4 Idris, saya nggak hafal. Tapi sebenarnya maknanya mendalam. Adam itu kan ngomongin soal awal mula ya, manusia pertama diciptakan kehidupan, tentang penciptaan, tentang ketiadaan itu loh. Jadi seperti kita diajarkan untuk mengenali tentang ketiadaan. Di langit kedua kita coba mendalami dimensi lebih dalam ya, berkontemplasi lebih dalam tentang Nabi Isa. Itu ceritanya lebih cenderung ke apa sih? Ke penderitaan. Kita mendalami penderitaan. Lewat penderitaan kita bertemu keselamatan. Lewat memahami bahwa ketiadaan kita mengenali Allah. Lewat penderitaan kita akhirnya mengenali Allah. Idris yang cenderungnya dengan pengetahuan intelektual, akal. Di Islam kan sering ngomong nih harus dengan akal. Lewat akal itu penting ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak perjalanan dimensi menuju ke dalam lewat perenungan yang mendalam. Ini simbolik yang menurut saya mendalam ya. Kalau saya sih melihatnya nggak seperti fisikal gitu ya, bertemu Nabi. Saya melihatnya lebih simbolik ya. Tiap orang punya wisdom yang berbeda ya, cara dia bertemu wisdom berbeda-beda. Saya memaknainya itu lebih mendalam. Akhirnya dia menyatu. Nabi Muhammad akhirnya dengan perenungan yang mendalam tentang kehidupan, tentang ketiadaan, tentang keselamatan, tentang penderitaan, tentang akal dan lain-lain, pengorbanan ya, Ibrahim, pengorbanan dan lain-lain. Lewat itulah dia akhirnya menyatu dengan Allah. Itu loh, sama kalau yang tadi kan kembali ke fitrah lewat apa? Melepasi kemelekatan. Ya. Lewat kisah Isra Miraj kita belajar banyak hal tentang ketiadaan, tentang penderitaan, tentang pengorbanan, tentang keselamatan. Lewat memahami itu kita akhirnya menyatu dengan Allah. Ya. Lewat apa lagi? Terusnya ada lagi ayat apa lagi ya? Sesungguhnya yang berasal dari Allah akan kembali ke Allah. Tentang itu kan biasa sering di-share ketika kedukaan ya, kematian. Jadi kita tuh asalnya dari Allah dan kita kembali ke Allah. Berarti kita itu yang mana? Berarti kita kan bukan tubuh ini, bukan
pikiran ini, perasaan ini bukan nama ini dong. Itu loh, berarti itu loh. Waktu ayat itu kan mengajarkan itu, berarti aku ini Effendi. Apakah Effendi itu aku? Kalau Effendinya dihilangin, apakah Effendinya nggak ada? Kan Effendi tetap ada. Berarti aku ini bukan Effendi. Tubuh ini, aku ini tubuh ini. Kalau coba dipotong bagian, hilang nggak akunya? Akunya ada. Yang berasal dari Allah akan kembali ke Allah. Berarti diajarkan, berarti aku ini yang mana nih berarti ini? Berarti kan aku ini bukan tubuh ini loh. Aku ini bukan yang tubuh ini loh. Gitu loh. Ini jadi ceritanya seperti apa sih? Seperti Tuhan. Ini perjalanan kehidupan ini seperti ini loh. Tuhan mau mengenali dirinya, mau mengalami dirinya, nggak bisa dalam bentuk Tuhan, karena Tuhan itu ya Allah, atau Allah itu kan ya yang meliputi segalanya, yang tak berwujud, melampaui ruang dan waktu. Gitu ya. Nggak ada pikiran, nggak ada, karena dia melampaui itu. Nah, untuk seolah-olah mengenali Tuhan, maka Tuhan seperti memecahkan dirinya. Kan kalau di sana cerita Tuhan menciptakan cahaya nur, atau ya, Nur Muhammad, ya, lalu terciptalah ruang dan waktu dan lain-lain lah ya, semakin padat dimensinya. Lewat tubuh ini, intelektual ini, ya, manusia mampu mengenali, ya, lewat intelektual ini, lewat tubuh manusia ini, ya, kita mampu mengenali keberadaan Tuhan. Ya, mengenali loh ya, hanya mengenali, bukan mampu melihat Tuhan, mampu ini, enggak, tapi mengenali itu adanya Tuhan, mampu mengenali hakikat dirinya, gitu, manusia. Kalau hewan nggak bisa, hewan nggak mengenali hakikat dirinya, hewan nggak mengenali Tuhan, walaupun Tuhan itu menyertai dia gitu, tapi manusia berkahnya bagus. Kalau Tuhan itu kan the ultimate, ya, ultimate reality, absolute reality, yang meliputi segalanya, tak terpengaruh oleh apapun. Jadi apa fungsinya sih buat kita menyatu dengan Tuhan, kita mengenali Tuhan? Fungsinya adalah ketika kita bersandar dengan Tuhan, lewat kita jalan tauhid itu menyatu dengan Tuhan, mengenali fitrahnya kita, mengenali hakikat diri sejatinya kita, maka kita bersandar kepada sesuatu yang tak tergoyahkan. Ketika kita bersandar sesuatu pada yang tak tergoyahkan, maka kita lepas dari penderitaan. Kenapa kita manusia menderita? Karena kita bersandar kepada sesuatu yang selalu berubah, yang ada di dunia ini. Gitu loh. Harta, keluarga, nama besar, semua, kesehatan, semua. Itu semua kan selalu berubah, tidak ada yang tetap. Dan selalu berubah, terpengaruh oleh apapun. Sedangkan Allah itu tak terpengaruh oleh apapun. Dengan mengenali hakikatnya kita, kembali ke fitrahnya kita, maka kita seperti kayak apa ya, bersandar. Bahasanya apa ya kalau di Islam, bersandar kepada Tuhan? Saya lupa. Itu, jadi kita bersandar penuh kepada Tuhan. Gitu loh. Dengan bersandar pada Tuhan, ya di situlah kita akan bertemu pada ketenangan. Kita tenang, kita damai, mindfulness, gitu. Itulah tauhid menurut pandangan saya. Dan jalan tauhid itu bukan hanya di Islam saja. Jalan tauhid ya di setiap ajaran agama, ya esensinya adalah tauhid. Semua agama esensinya tauhid, cuman konsep dan bentuknya beda, gitu. Semua agama ya menuju tauhid, gitu ya. Cuman nggak semua orang, ya, ajarannya itu ya mau mengajarkan untuk kita menuju tauhid, tapi nggak semua orang atau oknum-oknumnya itu memahami, gitu ya, dengan baik tauhid, makna tauhid itu sendiri, ya. Jadi itu loh. Jadi ketika teman-teman memahami tauhid, sebenarnya teman-teman memahami hakikat diri sejatinya teman-teman. Ketika teman-teman memahami hakikat diri sejati, mengenali Allah,
mengambil jalan tauhid berarti mengambil jalan untuk saya mau kembali bersandar kepada Allah, ya, maka nggak bakal ada kebencian gitu, nggak bakal ada kemarahan, nggak bakal, karena ketika kita mau bersandar kepada Allah itu ya basic goodness. Nggak mungkin dengan kemarahan kita nggak bisa bakal mengambil akhirnya menyatu seperti Nabi Muhammad akhirnya menyatu dengan Allah. Jadi dengan kemarahan, dengan kebencian itu bukan jalan tauhid. Jalan tauhid itu jalan menyatu dengan Allah. Dengan kebencian, kemarahan, batin kita nggak tenang, kita penuh dengan kemelekatan. Bagaimana kita dapat akhirnya bersandar kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengenal dengan Allah? Nggak bisa. Jadi selama masih ada kemarahan, selama masih ada kebencian, kita nggak bakal bertemu kebijaksanaan, bertemu pencerahan yang akhirnya kita mengenai Allah dan mampu bersandar kepada Allah. Itu loh. Jadi ketika kita bilang kita ambil jalan tauhid, berarti sebenarnya kita dekat dengan apa? Dekat dengan cinta kasih yang tiada batas. Cinta kasih tiada batas. Penuh dengan apa? Penuh dengan kesadaran. Jadi ada sifat-sifat universal yang melekat dengan jalan tauhid, yaitu ya salah satunya buat saya adalah cinta kasih tiada batas. Terus apa lagi sih? Sesuatu yang tidak membeda-bedakan, sesuatu yang membawa damai, sesuatu yang membawa ketenangan, sesuatu yang membawa kebijaksanaan. Itulah jalan tauhid. Akhirnya membawa teman-teman menyatu pada Allah. Oke, jadi sekian singkat pandangan saya tentang tauhid. Mungkin berbeda, ya memang pasti bisa berbeda ya. Setiap orang punya berkah pemahaman masing-masing. Saya pun mungkin pemahaman hari ini dengan nanti bulan depan ya bisa berbeda, karena belajar. Semoga video ini bisa menjadi berkah buat teman-teman. Bukan untuk memahami tauhid, karena saya tidak memahami tauhid, tapi teman-teman minimal bisa mengenali tauhid dengan energi cinta kasih, dengan energi kedamaian, dengan energi ketenangan gitu ya, bukan dengan energi kemarahan, kebencian yang akhirnya sebenarnya itu nggak memasukkan kita ke jalan tauhid ya. Oke, terima kasih kalau teman-teman. Jadi sebenarnya kan saya ada bikin buku ya belum lama ini. Nih bukunya ini mungkin teman-teman udah punya ya. Perjalanan mengenali diri sejati. Sebenarnya ini ya konsep lain di luar agama Islam ya, tapi menuju sesuatu yang sama gitu ya, menuju sesuatu yang sama, cuman ya konsepnya berbeda gitu ya. Kayak Kristen punya konsep yang berbeda, Buddhis punya konsep yang berbeda, tapi ya jalannya jalan atau bahasanya ya tauhid gitu ya. Jalan menuju supaya kita mengenali hakikat, kembali ke fitrah, jalan untuk mengenali hakikat diri kita, mengenali Allah, akhirnya bisa bersandar pada Allah, ya itu gitu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar sudut pandang saya mau mengenal sudut pandang saya lebih mendalam ya silakan baca buku ini ya. Bagi yang udah punya silakan share video ini biar teman-teman yang lain bisa punya kesempatan ya belajar juga gitu ya. Karena lagi rame-ramenya bahas tentang tauhid ini, buku ini kan sisanya tinggal nggak banyak ya, kurang lebih 50-an. Saya mau buat grup untuk kalau beli buku ini kan selalu saya bikinkan grup dan saya bikin audionya di setiap pembahasannya ya, bikin audionya setiap pembahasannya. Tapi kali ini saya mau bikin grup buat teman-teman yang beli buku ini. Kita bukan bahas lagi tentang isi bab buku ini, teman-teman bisa baca sendiri, tapi kita diskusi lah, sama-sama diskusi tentang jalan tauhid yang menurut pandangan saya ya, jalan tauhid menurut pandangan saya. Kita sama-sama diskusi
menurut teman-teman tuh gimana sih? Nah, sebenarnya di buku ini nyambung, sangat nyambung gitu ya. Pertanyaan teman-teman yang tentang hakikat itu ya saya bisa jawab di setiap bab buku ini, bisa ada ya, pasti ada. Nanti kita diskusi, saya mau bikin grup diskusi buat yang alumni. Yuk, kalau mau saya bikin grup lagi, kita diskusi khusus untuk hubungan buku PMDS dengan perihal jalan tauhid. Jalan tauhid ini teman-teman jangan terjebak bahasa ya. Tauhid itu kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya oneness gitu ya. Atau meaningnya namaste pun ya mirip juga dengan tauhid. Jadi jangan tertipu dengan bahasa lah. Tapi lihat dari esensinya gitu ya. Belajar lebih, melihat sesuatu lebih mendalam ya. Oke. Silakan share video ini ya buat teman-teman yang belum punya bukunya, tertarik beli, silakan bisa hubungi saya di WhatsApp 0815 1350 2146 atau teman-teman bisa inbox saya langsung ke Facebook saya Effendi Wang ya. Oke, terima kasih. Share video ini, berbagi kebaikan ke banyak orang. Semoga kita semua mampu mengambil jalan tauhid ya, dengan penuh cinta kasih, tiada kebencian gitu ya. Terima kasih. Namaste.